pertanggungjawaban ini nggak elok, itu nanti kan ada pertanggungjawabannya. Di pansus macam-macam lah. Tetapi tak kala ini masih kerja, masih berjalan, kita diminta. Pemirsa, puluhan warga yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila atau PP mendatangi kantor DPRD Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 3 Agustus 2020. Mereka datang untuk meminta dukungan terkait kasus dugaan kriminalisasi yang menimpa Yoga Pratama 18 tahun dan Saipul 17 tahun, dua pemuda asal Desa Bulusari, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Kedatangan Ormas Loreng Hitam Orin ke kantor DPRD Banyuwangi ini dalam rangka mendampingi puluhan masyarakat Desa Bulusari, Kecamatan Gelaga, guna mencari keadilan atas perkara yang menimpa Yoga Pratama dan Saipul tersebut. Sebelumnya, pemuda Desa Bulusari tersebut ditangkap dan dijebloskan ke sel tahanan Polsek Gelaga lantaran dilaporkan oleh manajemen PT Perkebunan Kalibendo setelah kedapatan mencuri singkong seberat 20 kg untuk kebutuhan sehari-hari. Dari kejadian itu, warga kemudian mendatangi kantor Polsek Gelaga untuk menuntut pembebasan. Warga juga mengumpulkan uang sebagai pengganti singkong yang telah dicuri. Sementara singkong tersebut diperkirakan harganya sekitar Rp50.000. Di ruang khusus kantor DPRD Banyuwangi, Ormas Loreng Hitam Urin disambut oleh Wakil Ketua Ruliono dan Ketua Komisi 1 Irianto. Dalam pertemuan di ruang khusus tersebut, Wakil Rakyat berharap permasalahan yang menimpa Yoga Pratama dan Saipul bisa diselesaikan secara baik-baik. Dalam kesempatan itu, di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Kapolsek Gelaga, AKP Imron juga menjelaskan kronologi penangkapan Yoga Pratama dan Saipul yang masih berstatus anak di bawah umur. Menurutnya, pihaknya hanya diserai kedua pelaku sekaligus barang bukti singkong oleh pegawai Perkebunan Kalibendo. Imron juga menjelaskan secara detail tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mengamanatkan bahwa kasus pencurian dengan kerugian di bawah 2,5 juta rupiah merupakan kasus pidana ringan. Kasus ini sebelumnya juga disampaikan oleh Ormas PP terhadap dinas terkait pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah dinas tersebut juga mendukung agar persoalan ini segera diselesaikan secara baik-baik pula. Rencananya, pihak anggota DPRD Banyuwangi dalam waktu dekat ini akan gelar hearing antara kedua belah pihak, yakni antara pihak warga yang diwakili Ormas PP dan pelapor dari manajemen PT Perkebunan Kalibendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Pak Sudati. Kami menginginkan bahwasanya ada kesewenang-wenangan di PT Perkebunan Kalibendo ini, Saudara Chandra. Yang kami tuntut adalah agar untuk mencabut laporan masalah singkong yang nominalnya hanya 10.000. Itu pun karena kelaparan anak itu, Bapak Dewan. Dan kami sebelum terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak kita inginkan, soalnya dia di depan Bapak Kapolsek menantang carut terhadap warga kecil. Kita hanya butuh makan di sana. Kebetulan anak-anak itu ronda lalu ambil singkong, lalu sebegitu tegasnya. Dan dia pamer jenderal. Maksud kami, jenderal yang mana yang dia mau peragakan? Oleh karena itu, dan dia menyebut nama etis suku Madura. Oleh karena itu, agar semua suku Madura tidak terpancing dan sesuatu lain hal tidak kita inginkan di bumi Kalibendo, kami mohon kepada Ketua DPRD Banyuwangi untuk menindaklanjuti pada Chandra. Kenapa demikian? Karena sumber daya manusia tidak sama. Ada yang tahu hukum, ada yang setengah tahu, ada yang KPDW. Orang yang anaknya dilaporkan ini takut main gila. Harapan kami selaku warga Bulusari kepada Dewan untuk menindaklanjuti Chandra. Kalau tidak, kami akan mengupayakan pengusiran paksa kepada Chandra. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Jadi, Mas siapa tadi? Pak siapa? Pak? Usul. Anggota PT. Tak waktunya Pak. Habis ini tak kasih. Mati dulu. Jadi tadi permintaan jenengan khusus untuk cabutan itu kan sudah saya tangkap itu. Saya minta nomor HP-nya. Habis itu saya koordinasikan, saya telepon sendiri nanti dengan Pak Ketua mungkin. Kalau enggak ya terpaksa kita hearing. Ya. Kalau di hearing 3 kali ya dibentuk pansus, kalau teko ya
minta didatangkan paksa kan itu ada. Ya, kalau untuk itu supaya sekarang masih ditahan kan? Proses hukum masih berjalan, Pak. Oh, belum dicabut berarti kan? Belum, nanti dia Oh, monggo dan bersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang dan anggota DPRD, Sekretaris Dewan, Bapak Saudara sekalian dari BPP Pemuda Pancasila. Tadi di Pemda sudah kita jelaskan bahwa kepolisian sudah mengambil langkah-langkah. Mungkin tidak perlu saya jelaskan, kita bisa jelaskan apa karena ada yang lain tadi tidak mendengar. Jadi kita itu Pak Ketua menerima penyerahan tersangka berikut barang bukti dari kebun. Bukan kita hasil penyelidikan yang kita tangkap. Satu sisi pada saat kita menerima ada tersangka, ada barang bukti, ada saksi, maka kepolisian harus melakukan tindakan hukum. Karena ini telah memenuhi syarat secara formil dan material, memang ini biar dengan semuanya, jadi biar clear. Perkara nanti dicabut, nanti kita juga mengupayakan lewat dari pimpinan-pimpinan kita. Jadi memang ada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang batas minimal kerugian tindak pidana itu di bawah 2,5 juta. Apabila di bawah 2 juta itu maka kita harus menerapkan tindak pidana ringan atau IPIRE, Pak. Itu apabila kejadian pencuriannya atau mengambilnya itu pada siang hari. Namun ini malam hari, sehingga pasal itu berbeda. Suatu tindak pidana itu apabila dilakukan satu siang hari, malam hari, 1 orang, 2 orang itu beda, Pak. Sehingga kita menerapkan pasal 363. Jadi 363 itu pencurian pemberatan, karena ini perbuatannya malam hari, Pak. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau masalah perma tadi itu, hukum itu memang tidak bisa kemudian dianalogkan sendiri, karena memang hukum itu sudah tertulis seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Ketua Dewan yang memahami, pada saat kita menerima Pak, kita langsung tidak menahan, Pak. Saat itu kita sampai menunggu 1 kali 24 jam, kita langsung datang ke Pak Chandra. Pak Chandra ini dengan nilai rendah dan sebagainya, dengan upaya dan sebagainya. Bahkan dia membuat surat, Pak, tidak mau mencabut, ada suratnya. Kita sudah upaya, kemudian Pak Lurah datang ke saya panggil Pak Lurahnya. Pak Lurah, saya mohon maaf, silakan Pak Lurah, ayo ke Pak Chandra sendiri. Karena biar tahu kalau saya menjelaskan ke Pak Lurah nanti salah paham. Begitu datang ke sana, ya jawabannya bisa ditanya Pak Lurahnya seperti apa dengan agak sedikit ya. Kemudian datang rekan kita Pak Jamroni. Saya nggak mau menjelaskan ke Pak Jamroni, nanti salah paham juga. Wah ini Pak Imron ini, ayo kita kesana tak antar. Saya antar sendiri Pak, beliaunya. Bahkan dengan saya, Pak Imron ini siapa lagi yang dibawa ke sini? Semua lembaga kok dibawa ke sini? Bukan begitu Pak Chandra. Pak Chandra terasa sendiri karena beliaunya tahu biar tidak salah paham dengan kita. Ini kawan kita juga. Jadi seperti apa yang disampaikan ya Pak Jamroni yang tahu pada saat itu. Nah, baru setelah itu Pak kita lakukan upaya hukum. Sementara yang usia di bawah 18 tahun tidak kita tahan, Pak. Dengan segala risiko bagi kita tidak kita tahan. Kemudian yang 18 tahun kita tahan, 18 tahun karena dewasa. Jadi sekali lagi secara formal material Pak kita terpenuhi. Nah, kemudian kita tetap upaya Pak. Pada saat saudara-saudara kita datang, kita terima, kita jelaskan, kemudian kita upaya ke pimpinan kita. Akhirnya pimpinan kita dengan pertimbangan kemanusiaan, walaupun hukum itu tidak begitu, hukum ya hukum, kemudian kita tangguhkan penahanan. Perkara ini lanjut atau tidak, kita juga lihat perkembangan. Tapi karena memang kita ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, jadi kita sudah melakukan. Kemudian untuk meluruskan perkara itu ada 2, ada delik aduan, ada delik. Delik aduan sendiri dibagi 2, ada absolut, ada relatif. Sementara perkara ini bukan delik aduan, tapi masuk tindak pidana biasa. Sehingga apabila dicabut pun Pak kita masih komunikasi dengan pihak-pihak lain, penegak hukum lain, ada kejaksaan dan sebagainya. Karena SPDP sudah masuk. Tapi saya yakin nanti dengan bantuan Bapak dari Dewan, mungkin nanti juga ada pemerintah daerah. Syukur-syukur juga komunikasi dengan pimpinan kepolisian Pak. Karena kita ini penyidik ini ada atasan kita di kepolisian itu sistemnya sistem komando kan begitu Pak Ruli ya.
Jadi kita tidak bisa sendiri Kapolsek itu bertindak kemudian atas nama ini dan sebagainya. Itu yang mohon dipahami. Kemudian tadi saya luruskan lagi saudara-saudara, saya tahu niat baik, tapi tolong juga dibatasi, jangan sampai kemudian timbul pidana baru ya. Kasus ini sebelumnya juga disampaikan oleh Ormas PP terhadap dinas terkait pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah dinas tersebut juga mendukung agar persoalan ini segera diselesaikan secara baik-baik pula. Rencananya, pihak anggota DPRD Banyuwangi dalam waktu dekat ini akan gelar hearing antara kedua belah pihak, yakni antara pihak warga yang diwakili Ormas PP dan pelapor dari manajemen PT Perkebunan Kalibendo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.